Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Kesempatan kali ini Minangkabar hadir di rumah kelahiran Bung Hatta dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rumah kelahiran Bung Hatta ini telah didirikan sejak tahun 1860 dengan struktur bangunan utama berupa kayu. Namun bangunan yang kita lihat sekarang bukanlah bangunan asli dari rumah Bung Hatta. Namun ini adalah replika yang nyaris sama dengan aslinya. Karena bangunan asli rumah Bung Hatta telah runtuh sekitar tahun 1960-an. Namun untuk perlengkapan rumah atau isi rumah itu relatif masih asli rata-rata karena dijaga dan diamankan oleh pihak keluarga. Lebih kurang 11 tahun Bung Hatta menempati rumah ini sampai beliau tamat dari sekolah raja yang berada di Bukit Tinggi. Namun di tahun-tahun berikutnya beliau sudah melanjutkan pendidikannya ke Mulo dengan lokasi di daerah Padang. Bangunan kayu rumah Bung Hatta ini terdiri dari 2 tingkat dengan bagian-bagian pada rumah ini seperti paviliun, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Dan pada bagian ruang utama terdapat ruang tamu, ruang makan, kamar ibu, paman, dan kakek. Rumah yang telah runtuh di tahun 1960-an kemudian diusahakan untuk bisa dibangun lagi atau direkonstruksi lagi seperti bangunan aslinya. Sehingga sejak tahun 1994 diusahakanlah proses pembangunan rumah yang kita saksikan sekarang. Kemudian 12 Agustus 1995 rumah Bung Hatta resmi bisa dikunjungi dan didatangi oleh para wisatawan. Untuk lebih detail kita melihat bangunan rumah ini, maka kami akan masuk ke setiap bangunan rumah kelahiran Bung Hatta. Bung Hatta adalah keturunan dari 2 keluarga besar yang terdapat di Bukit Tinggi dan Batu Hampar 50 kota. Di Bukit Tinggi, keluarga beliau adalah keluarga pedagang dengan kebiasaan berdagang yang sudah ada sejak kecil, di mana paman dan ibu beliau adalah seorang pedagang di Pasar Fordeko atau Pasar Bukit Tinggi. Sedangkan ayah Bung Hatta adalah keturunan dari ulama besar di daerah Batu Hampar yang sampai saat ini masih ada pondok pesantren yang merupakan pondok pesantren dari kakeknya Bung Hatta. Oke, kita langsung, ini nampaknya ini rumah kamar atau kamar Mama Saleh. Jadi Mama dalam bahasa Indonesia sama dengan paman, dimana ini adalah beliau, paman dari Bung Hatta, Saleh Sultan Sinaro. Setelah Bung Hatta lahir, ternyata ayah beliau tidak lama setelah itu meninggal, sehingga paman-paman Bung Hatta ini atau mama-mama Bung Hatta inilah yang membesarkan dan merawat beliau serta menyekolahkannya.
Meja-meja dan kursi-kursi berdasarkan informasi yang Minangkabar dapatkan ini adalah peninggalan asli dari rumah lama Bung Hatta. Kemudian kita akan naik ke lantai 2 yang nanti ada jenjangnya di bagian belakang rumah. Namun sebelum kita ke atas, kita lihat dulu ada lumbung padi. Lumbung padi adalah tempat menempatkan padi-padi hasil panen yang disimpan untuk kebutuhan keluarga besar. Jadi di Minang ada namanya lumbung atau tempat penyimpanan. Kemudian juga ada di sini namanya rumah bujang atau kamar bujang. Itu ditempati oleh laki-laki Minang atau perempuan Minang yang masih berstatus bujang atau hidup masih sendiri. Kemudian di sini juga kita menemukan ada sepeda. Kemudian ada lagi foto-foto Bung Hatta dan keluarga. Dan kita lanjut lagi ke dapur. Nah, dapur dengan penampakan ya, dapur struktur masa lalu lah ya. Dapur yang masih menggunakan tenaga memanfaatkan api, menggunakan kayu. Nah, biasanya kayu yang belum kering itu diletakkan di atas sini, atau di sini juga ada perangkat alat-alat kebutuhan dapur. Kemudian kalau kayu sudah kering nanti biasanya ditaruh di bawah sebelum digunakan untuk memasak. Kemudian di sini juga ada kolam ikan. Dan baru kita nanti masuk ke belakang. Nah, juga ada nanti di sana kita juga lihat ada, nah ini dia kandang kuda beserta bendi yang juga merupakan kendaraan umum yang ada di Bukit Tinggi. Namun itu adalah kendaraan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang memiliki ya secara finansial keluarga yang cukup berada atau memiliki kekayaan yang lebih lah dibanding orang-orang sekitar. Karena keluarga Bung Hatta ini sukses dengan berdagang. Walaupun hidup beliau bukan juga orang yang hidup bermewah-mewah, tetapi secara kecukupan ekonomi beliau cukup orang yang mampu ya. Berikut di lantai 2 rumah Bung Hatta. Nah, ini dia, kita lihat juga foto dari ibunda Bung Hatta bernama Saleha. Ini Bung Hatta dan keluarga besar. Nah, ini juga foto-foto lawas, foto lama Bung Hatta yang terpajang di dinding rumah. Kemudian, nah ini dia adalah kamar lahir Bung Hatta yang terdekat di lantai 2 rumah kelahiran Bung Hatta. Jadi disinilah Bung Hatta dilahirkan, disinilah Bung Hatta dibesarkan sampai menempuh pendidikan setidaknya sampai beliau tamat dari sekolah raja, ya lebih kurang umur 11 sampai 12 tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Padang. Kemudian juga banyak terdapat lampu-lampu gantung ya sebagai hiasan yang juga perlambang lah dari eksistensi keluarga-keluarga yang mampan di masa itu. Kemudian terdapat juga sebuah lukisan Bung Hatta yang sangat familiar dengan kita semua, dengan senyuman khas Bung Hatta yang begitu sejuk. Kemudian ini juga ada kamar kakek Bung Hatta yang terdapat di bagian kanan bangunan berhadapan dengan kamar lahir Bung Hatta. Kemudian terdapat juga sebuah beranda ya, pavilion lantai 2, di mana kita bisa melihat wilayah Bukit Tinggi, terutama pasar bawah. Dalam riwayat yang ada, catatan yang ada, keluarga Bung Hatta, salah seorang pamannya juga pernah ditangkap di masa pemberontakan pajak di Kamang 1908 karena pihak Belanda
mengindikasikan bahwa salah seorang paman dari Bung Hatta ini juga terlibat dalam penentangan Belanda terhadap penetapan pajak di wilayah Sumatera Barat. Dari lantai 2 rumah Bung Hatta, Minang Kabar, berbagi kabar ranah Minang.